Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diandana Eka Novanti dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, ingin menyampaikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur Penyaluran Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Karawang. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama, pendahuluan, kedua, gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, yang ketiga, ada tinjauan pustaka, yang keempat, pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, ada pendahuluan, ada latar belakang dilaksanakannya kerja praktik, tujuan kerja praktik, dan waktu kerja praktik. Untuk latar belakang dilaksanakannya kerja praktik, yaitu adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lalu, pemilihan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang sebagai tempat untuk pelaksanaan kerja praktik. Tujuan kerja praktik yang saya ambil ini adalah untuk mengetahui prosedur penyaluran dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam penyaluran dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Untuk waktu kerja praktiknya sendiri yaitu dimulai dari 6 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020. Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Tercatat terjadi 7 kali pergantian nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, yaitu pertama pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1997 bernama Kantor Pembangunan Desa atau disingkat dengan Bangdes. Yang kedua, tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 bernama Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atau disingkat dengan PMD. Yang ketiga, tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat dengan Dinas SPM. Yang keempat, tahun 2007 sampai dengan 2008 bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial atau disingkat dengan BPMS. Yang kelima, tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau disingkat dengan BPMPD. Lalu yang keenam, tahun 2016 sampai dengan 2017 bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau disingkat BPMD. Lalu yang terakhir, tahun 2007 sampai dengan sekarang bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau disingkat dengan DPMD. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu menjadikan desa yang sejahtera, yang kedua desa yang mandiri, yang ketiga pemberdayaan masyarakat, dan yang keempat pemberdayaan pemerintahan desa. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau TTG. Yang kedua, meningkatkan tata pemerintahan desa. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kelembagaan masyarakat desa. Dan yang kelima, mengembangkan sumber daya desa. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai di pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pelayanan aparatur pemerintahan desa. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta lembaga kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Yang kelima, meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Pengertian prosedur. Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam
transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Selanjutnya, ada anggaran pendapatan belanja negara atau kita singkat dengan APBN. Apa itu APBN? APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran atau dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Ruang lingkup APBN yaitu mencakup seluruh penerimaan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut dengan rekening bendaharawan umum negara atau disingkat dengan BUN di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun atau dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat dengan APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau kita singkat dengan APBN, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa. Di Kabupaten Karawang sendiri, tahun 2019, pemerintah pusat mengucurkan dana desa, yaitu sebesar 341 miliar untuk 297 desa di Kabupaten Karawang. Untuk penerima dana desa terbesar di Kabupaten Karawang, yaitu berada di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, sebesar 1,97 miliar. Sedangkan yang paling kecil penerima dana desanya yaitu ada di Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, sebesar 823 juta. Prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa biasanya digunakan untuk pembangunan desa, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 1. Yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya yaitu meliputi pengelolaan dan pembinaan posyandu. Lalu yang kedua ada prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Contohnya itu meliputi kayak pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, terus pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani. Lalu yang ketiga ada prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan potensi ekonomi lokal. Contohnya saja seperti pendirian dan pengembangan BUMDes. Lalu yang keempat ada prioritas penggunaan dana desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kedudukan dan koordinasi. Kedudukan saya sebagai penulis selama kerja praktik yang berlangsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu saya ditempatkan di bagian pemerintahan desa atau bagian Pemdes. Dan juga saya ditempatkan di bagian bidang kelembagaan desa. Koordinasi saya sebagai penulis selama kerja praktik yang berlangsung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karawang
Tugas saya berkenaan dengan penanganan rekapan data aset tanah desa. Data aset tanah desa yaitu data yang berisi mengenai tanah, gedung atau bangunan, dan tanah kas desa. Selain itu juga saya bertugas mengenai rekapan data calon PKP atau pendamping kader posyandu, yaitu data yang mengenai para pelamar relawan calon PKP tingkat kecamatan, serta relawan calon koordinasi PKP tingkat Kabupaten Karawang. Prosedur penyaluran dana desa. Menurut Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018, mekanisme penyaluran dana desa yaitu sebagai berikut. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa. Pemindah bukuan tersebut dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 hari setelah dana desa diterima dari rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama paling cepat dilakukan bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, yaitu sebesar 20%. Tahap kedua dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, yaitu sebesar 40%. Tahap ketiga paling cepat bulan Juni, yaitu sebesar 40%. Selanjutnya, penyaluran dana desa dari RKUD atau rekening kas umum daerah ke RKD atau rekening kas desa. Tahap 1 dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APBDes dari Kepala Desa. Kemudian, penyaluran dana desa dari RKUD atau rekening kas umum daerah ke RKD atau rekening kas desa tahap 2 dilaksanakan setelah Bupati atau Wali Kota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. Lalu, penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa tahap ketiga dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap 2 dari Kepala Desa. Kemudian, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50%. Selanjutnya, capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 dilakukan sesuai dengan tabel referensi, data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana pada ayat 9, belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga. Di dalam melaksanakan kerja praktik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu kewalahan dalam memeriksa laporan realisasi APBDes triwulan sebelumnya. Dan untuk solusi yang bisa saya sarankan yaitu syarat pencairan dana desa tahap selanjutnya harus melaporkan laporan realisasi APBDes desa triwulan sebelumnya agar bisa dicairkan. Maka seharusnya diberi sanksi kepada desa yang terlambat menyampaikan laporan realisasi APBDes triwulan sebelumnya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Solusi dari saya yaitu mengoptimalkan pengawalan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Baik, dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan dan beberapa data yang telah saya dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan, pemberdayaan masyarakat.
Ada pula mekanisme penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang nomor 97 tahun 2018. Kemudian ada juga faktor penghambat dalam penyaluran dana desa ini. Faktor tersebut yaitu keterlambatan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Keterlambatan itu terjadi karena keterlambatan dalam penyusunan APBDes dan keterlambatan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya. Adapun saran saya sebagai penulis yang telah melakukan kerja praktik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang sebaiknya membuka forum bagi kepala desa di Karawang untuk menjalin komunikasi agar mengetahui kesulitan apa saja atau hambatan dalam proses penyaluran dana desa yang mencakup keterlambatan penyusunan APBDes dan penguploadan atau pengunggahan laporan realisasi dana sebelumnya yang sering terlambat untuk diunggah, agar para kepala desa bisa bekerja sama dengan dinas soal penyaluran dana desa tersebut.